termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang upland. Kita pompanisasi kemarin. Nah ini sudah jalan, sudah produksi. Ini 40.000, luasnya 1 juta hektar. Lahannya luar biasa. Ini kita bisa lihat dari atas. Coba Wanam kita bisa lihat dari atas. Ini 1 juta hektar. Kalau ini selesai, artinya apa? 2 kali atau 3 kali tanam itu menghasilkan beras 10 juta ton. Kita kekurangan 4 juta ton. Artinya kita punya cadangan 6 juta ton. Belum provinsi lain. Dan kita bisa memberi makan pada rakyat Indonesia 280 juta. Sampai 300 juta kita masih aman. Kita rancang dari sekarang. Kami buat peta jalan untuk Indonesia bisa menghidupi penduduk pada saatnya sampai 1 miliar. Kita harus siapkan dari sekarang. Nih, ini sudah jalan. Pada saat kami kunjungan ke sana ada teman-teman. Bisa ya Pak Menteri, ini sudah puluhan tahun. Ini kan lumbung pangan puluhan tahun mau dibangun. Saya katakan sederhana, dikerjakan. Kalau didiskusikan tidak jadi, diperdebatkan tidak jadi. Kalau bernarasi tidak jadi. Tapi kalau dilaksanakan biasanya jadi. Kita pindah. Nih kita pindah ke Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Tengah. Ini lahan gambut 1 juta hektar yang umur 40 ke atas. Mungkin masih ingat ini, 35 lah. Yang 35 ke bawah nanti aku ceritakan. Ini lahan gambut 1 juta hektar, 1,4 juta hektar. Irigasi dibangun, tetapi sawah tidak ada. Kami naik heli ke sana, kami naik motor, keliling, saya katakan, putuskan, dikerjakan. Bukan dinarasikan, bukan didiskusikan, diperdebatkan. Banyak yang mengkritik, biarlah dia mengkritik, dia saudara kita juga. Bahkan aku peluk yang mengkritik. Tapi saya katakan saudaraku, kritik yang konstruktif. Karena kita sama-sama ingin membangun Merah Putih. Ada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kita lihat ini sekarang. Ini sudah dikerjakan. Nih, progres sekarang sudah ditanam. Ini tanaman padinya. 20 Desember ini tanaman sekarang sudah tumbuh. Ini 500.000 hektar. Luasnya dulu 1,4 juta hektar. Hanya tersisa 500.000 hektar sekarang. Kami katakan ditanami. Pak, hati-hati Pak. Kemarin ada yang menarik Pak Menteri. Ada yang mengatakan Pak hati-hati. Nanti setelah Bapak menjabat, nanti diperiksa, ditangkap. Saya bilang demi Merah Putih, saya ikhlaskan jiwa ragaku untuk Merah Putih. Enggak kami peduli itu. Akhirnya jujur setelah pulang takut-takut juga. Aku pulang ini jangan-jangan benar ini. Jadi kami tidak bisa nakal. Lihat, kami minta, kami telepon Pak Kapolri, Jaksa Agung, BPKP kami telepon, Pak tolong kita tanda tangan. Karena ini menyalahi aturan. Anggarannya belum ada, tetapi semua pengusaha lokal aku minta bantu ini negara. Nanti dibayar kemudian. Ada lagi yang mengatakan, Pak kalau tidak dibayar, itu adalah tabunganmu di akhirat yang menunggu di surga nanti. Saya bilang kalau macam Bapak lahir pada saat belum merdeka, Republik ini tidak merdeka. Karena begitu pelitnya Anda, tahu nggak pahlawan kita? Nyawanya dia serahkan. Saya baca terakhir kemarin ada pahlawan dari Maluku, yang perempuan. Marta Tiahu. Aku lihat, aku baca sejarahnya. Saya terharu, air mata saya menetes. Dia ditangkap, kemudian ditangkap Belanda, dilepas, berjuang lagi. Terakhir dia dibuang dan dia tidak mau makan. Dia dibuang ke laut demi Merah Putih. Kita masa bantu saja negara tidak sulit banget. Akhirnya dia ikut semua. Dan saya katakan, waktu itu kami minta Kajati, Kapolda, BPKP, semua barisan atas bertanda tangan. Kita mengatakan bahwa ini tanpa APBN dulu. Kalau dibayar alhamdulillah, kalau tidak itulah tabungan sesungguhnya menanti kamu di surga nanti. Dia minta bagaimana Pak Menteri, aku lakukan juga hal yang sama. Yang dibawa adalah kontraktornya. Jadi yang mau menangkap dengan ditangkap sama-sama tanda tangan. Jadi nanti tidak ada pemeriksa. Ya Pak
Kasatgas Pangan, Pak Kabarkam yang mewakili ya. Di mana masalahnya? Ini republik kita mau bangun. Persoalannya kalau ada kepentingan pribadi di dalamnya. Kemudian kami melangkah ke Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan bisa lihat, Kalimantan begitu luas, luar biasa. Sumatera Selatan, kalau ini kita bangun, penduduk sampai 300, 400 juta penduduk Indonesia aman untuk pangan ke depan. Tapi kita rancang dari sekarang. Bapak Presiden luar biasa visioner dan konsisten. Pak Mentan lakukan apa saja untuk Merah Putih. Siap Bapak Presiden. Pak, apa bisa mafia kami beresin? Lanjutkan Pak Menteri. Ini ada mafia bermain-main mengedarkan pupuk palsu di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Merugikan petani 3,2 triliun. Ada 27 pengusaha. Ini biadab, tidak manusiawi. Bayangkan kalau petani kita beli pupuk palsu, biayanya 19 juta, biaya pupuknya 1 juta. Artinya apa? 18 juta ini sia-sia. Dia tidak punya peri kemanusiaan, dan inilah mafia yang sesungguhnya. Kami blacklist 27 perusahaan, kemudian kami kirim ke Mabes Polri. Sebentar lagi tersangka kami sudah cek, kami sudah sampaikan Pak Kapolri. Pak Kapolri, kalau ada hukuman terberat, berikan yang terberat. Dia tidak manusiawi. Ada 27. Kemudian ini saya minta maaf pada Kementan, semua yang memproses nonaktif. Kalau kamu terlibat, aku pecat. Sebentar lagi kami pecat direktur dengan eselon 3. Nggak bisa kalau kita membiarkan, kita beternak kejahatan di Republik ini. Benar Bapak Ibu? Kami alhamdulillah sekarang sudah selesai, produksi sudah mulai bagus, ditambah lagi kami agak kecapean kemarin dari Sumatera. Tapi Menteri Kehutanan Pak Mentan harus kita ke sana. Siap Pak, kalau perlu aku ditandu ke Indramayu, karena begitu cintanya saya pada masyarakat Indramayu. Aku senang, sekali lagi saya terima kasih Pak Menteri Kehutanan, ini luar biasa. Saya jujur, aku sembuh dengan mengatakan Bapak 1 juta. Saya sangat yakin swasembada di depan mata dan menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Bu Bupati, terima kasih saudaraku, sahabatku, Pak Dirjen. Pak, yang aku ingat kalau kita ketemu nanti Pak Mahfud adalah 1,1 juta. Ya, kami sapa 2 menit saja, kami sapa. Bisa tersambung NTB? Nggak bisa tersambung. Maaf karena kami harus pulang cepat. Kami dipanggil tadi pas mau naik heli, dipanggil Bapak Presiden menghadap. Sulawesi Tenggara? Bisa tersambung? Nah, sudah, yang penting dia dengar, karena baru-baru saya datang dari sana. NTB baru kami pulang 3 hari lalu, NTT, Sulawesi Tenggara. Yang harus sapa adalah Menteri Kehutanan. Kalau saya, kami keliling tawaf seluruh Indonesia. Halo. Dan termasuk Jawa Barat. Ada? Nyambung? Ya Pak, Nusa Tenggara Barat siapa? Apa masalahnya Pak? 1 menit. Terima kasih Pak Menteri yang sangat luar biasa. Saya tidak terhormat langsung. Kami dari Provinsi Nusa Tenggara Barat lengkap Pak hadir dan menyimak apa yang disampaikan Bapak yang selalu sangat bersemangat menyemangati kami.